70 Jakarta, kalau Ibu Rina dari SMA 70 Jakarta. Atau saya Berry underscore SMA N82 Jakarta misalnya gitu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu nanti akan ada kesempatan untuk bertanya secara langsung. Boleh kalau diberikan kesempatan, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand ya. Jadi angkat tangan, nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung atau memberikan tanggapan. Tapi tentu saja Bapak Ibu bisa bertanya atau memberikan tanggapan melalui ruang chat. Jadi chat room itu bisa dibanjiri dengan pertanyaan, tanggapan, umpan balik gitu ya. Semua Bapak Ibu bisa manfaatkan chat room tersebut. Lalu yang ketiga, ini yang tadi saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, harap di mute mic-nya saat diskusi sedang berlanjut, karena ada 390 orang. Kalau ada 10 orang saja gitu lupa mematikan mikrofonnya, pasti akan jadi berisik dan akan jadi tidak kondusif ruang diskusinya. Jadi di mute mikrofonnya, nanti kalau diberikan kesempatan untuk membuka mic untuk bisa bertanya, baru Bapak Ibu bisa membuka mikrofon. Lalu yang keempat, nah ini yang tadi ya, jadi silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaan, pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, perasaannya, umpan balik, pendapat, apapun yang Bapak Ibu ingin bagikan di kolom chat. Nanti pertanyaan, pengalaman yang mungkin relevan dan kita bisa bahas lebih lanjut akan kita pilih gitu ya, kita bacakan dan mungkin bahkan Bapak Ibu dipersilakan untuk menyampaikan secara langsung juga supaya kita bisa diskusinya lebih kaya. Nah, lalu di bagian akhir, nanti Bapak Ibu akan dibagikan lembar refleksi, daftar hadir, dan umpan balik feedback. Jadi Bapak Ibu diharapkan mengisi hasil refleksinya seperti apa, lalu presensi ya, daftar hadir, dan umpan balik terhadap sesi hari ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, boleh kasih reaction tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Buat Bapak Ibu yang sudah siap, wah, mantap. Bisa juga tepuk tangan seperti ini ya Bapak Ibu ya kalau kita lagi mute ya. Wah, luar biasa nih pada udah siap semua ya, udah kasih reaction banyak sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut lagi Kak. Next slide. Nah, ini juga Bapak Ibu, jadi mungkin boleh sambil foto atau di screenshot layarnya untuk Bapak Ibu bisa bagikan pengalaman belajar Bapak Ibu hari ini di sosial media ya, di media sosial masing-masing, mau di Facebook, di Twitter, di Instagram, di grup WhatsApp keluarga atau grup WhatsApp sekolah, semuanya boleh bagikan gitu ya pengalamannya, lalu bisa pakai hashtag belajar di PMM, garis tanda pagar belajar di PMM supaya nanti mudah untuk di search dan mungkin nanti bisa dibagikan kembali oleh teman-teman yang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan bagikan ceritanya sebanyak-banyak di media sosial juga supaya makin banyak lagi orang yang bergabung untuk belajar bersama di ruang-ruang webinar kita. Oke, next lagi Kak. Nah, oke nih, kita akan pemanasan dulu nih supaya lebih interaktif ya Bapak Ibu ya, nanti waktu diskusinya juga bisa lebih interaktif. Kita pemanasan dengan polling-polling singkat dulu nih Bapak Ibu ya. Jadi harusnya dari kakak-kakak Bapak Ibu panitia akan mengaktifkan polling di Zoom kita yang isinya pertanyaan-pertanyaan singkat yang nanti Bapak Ibu bisa secara aktif ikut berpartisipasi. Boleh kakak-kakak panitia pollingnya mungkin bisa diaktifasi supaya kita bisa ikutan polling nih semuanya. Kita tunggu dulu Bapak Ibu, teman-teman. Mungkin Bapak Ibu buat ada beberapa yang mungkin ini pollingnya sudah masuk ya? Oh iya benar. Pollnya sudah masuk, ada poll quizzes. Nah, ini pertanyaan pertama nih. Sudah nampak ya? Pertanyaan pertama, setelah mempelajari topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bagaimana perasaan Ibu Bapak? Ada 3 pilihan. Saya masih bingung, saya bersemangat ingin segera mencoba, sama saya merasa tertantang karena pembelajaran ini menarik. Lebih dari 50% menjawab saya bersemangat nih, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan nanti semakin tercerahkan juga dengan sesi ini ya Bapak Ibu ya. Ada yang merasa tertantang juga gitu, dan ada yang masih bingung, tapi mudah-mudahan sesi ini membantu juga buat Bapak Ibu semakin tercerahkan. Pertanyaan nomor 2, tema proyek manakah yang Anda ingin coba lakukan bersama murid di satuan pendidikan Anda? Ini ada temanya, ada banyak nih ya Bapak Ibu ya, ada 7 tema sepenglihatan saya.
Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang jawabannya dipilih gitu ya. 28% memilih bangunlah jiwa dan raganya. Wah, ini tema yang tentu sangat menarik sekali. Kaitannya bukan hanya tentang jiwa, tapi raga juga gitu ya. Bukan tentang fisik saja, tapi juga tentang psikologis, gimana caranya kita bisa jadi sehat gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Ada Suara Demokrasi di peringkat kedua 19% dan banyak tema-tema lainnya. Wah, ini menarik sekali untuk nanti kita bisa olah juga dan bagikan juga ya Bapak Ibu. Nomor 3, apakah sudah siap mengikuti webinar ini? Selalu siap 8%, ya saya siap 63%, siap banget 28%. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semuanya ya. Kita tepuk tangan virtual aja nih Bapak Ibu ya. Tepuk tangan virtual begini nih Bapak Ibu bentuknya nih. Jadi kita sama-sama sudah siap untuk mengikuti webinar kita hari ini. Oke, mungkin bisa next lagi kakak-kakak. Kita langsung akan berkenalan dengan teman belajar kita hari ini Bapak Ibu. Jadi ada 2 teman belajar yang akan berbagi dan mengulas dan mungkin juga akan membahas banyak topik hari ini. Yang pertama adalah Ibu Lestia Primayanti, Sarjana Psikologi, adalah expert pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau Bapak Ibu suka, pasti kemarin udah nonton video di pelatihan mandiri di PMM gitu ya, pasti pernah lihat mukanya Bu Lestia. Biasa dipanggilnya Mbak Tia kalau saya manggilnya. Modul, konten, pelatihan udah banyak terlibat dalam berbagai inisiatif kurikulum Merdeka yang kita jalani bersama-sama gitu ya, Bapak Ibu semua. Selain Mbak Tia, kita ada satu teman belajar lagi, yaitu adalah Pak Daman Said, Sarjana Sains, Kepala Sekolah SMA PGRI Larangan, Kabupaten Pamekasan dari Jawa Timur ya Pak Daman ya Pak. Dan nanti Pak Daman akan sharing banyak sekali tentang pengalaman Pak Daman mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek di sekolahnya dengan tantangan dan kesempatan yang kemudian dihadapi dan dijalani bersama-sama dengan guru, dengan komite, dengan anak-anak semuanya. Ceritanya seru banget, kemarin udah dibagikan sama Pak Daman. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa belajar banyak juga dari ceritanya Pak Daman. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, jadi Bapak Ibu, kita akan mulai dengan ceritanya Pak Daman dulu. Nanti Pak Daman mungkin boleh perkenalan diri, lalu langsung memulai pemaparannya terkait dengan cerita Pak Daman mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek gitu ya, apa tantangannya, apa serunya gitu ya, apa manfaat yang dialami oleh semua pihak yang ada di sekolah gitu. Dan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan di chat room gitu ya Bapak Ibu ya, langsung ditanyakan atau punya komentar atau punya umpan balik, punya cerita yang juga berhubungan bisa langsung tulis di chat room masing-masing. Oke, Pak Daman, apa kabar? Sudah bergabungkah Pak Daman dengan kita di sini? Assalamualaikum Pak Daman. Agak putus-putus nih Pak Daman. Apa saya nih? Assalamualaikum Pak. Putus. Selamat malam Pak Daman. Selamat malam Pak Beri. Kedengar? Bisa dengar Pak? Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak Daman? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Oke Pak Daman, kalau begitu langsung saja Pak Daman bisa langsung dimulai pemaparan sharingnya. Dari situ nanti kita akan setelahnya. Silakan Pak Daman. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin menyapa tim PMM dulu. Ada Pak Beri, terus ada teman belajar kita Ibu Lestia, terus ada Ibu Mega, terus ada Ibu Uti, Pak Zarud dan kawan-kawan, dan juga guru-guru hebat yang tergabung di webinar ini. Alhamdulillah saya lihat partisipan di sini saja sudah mencapai 462 lain di YouTube. Kayaknya sangat antusias. Kalau di kemarin-kemarinnya saya lihat kayaknya sekitar 200-an gitu Pak Beri ya. Alhamdulillah. Saya sangat senang diberi kesempatan bisa hadir di tengah-tengah ini untuk bisa berbagi pengalaman apa yang saya sudah lakukan di sekolah. Nama saya Daman Said,
Kepala Sekolah SMA Pegelarangan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, atau yang terkenal dengan Madura. Ini aktivitas saya sudah tidak usah disebutin Pak Beri karena sudah ada di layar gitu, biar cepat gitu. Terus next Pak Beri. Ada video dulu nih ya Pak Daman ya? Iya, biar semangat dan menarik gitu Pak Beri. Siap Pak Daman. Suaranya hilang nih kayaknya. Harusnya ada suaranya ya Pak Daman ya? Kok nggak ada Pak? Iya. Boleh di share screen-nya pakai audio juga Kak, sepertinya Kak. Dan di full screen nanti mungkin biar seru gitu. Karena ini secuplikan gitu ya dari apa yang akan dibagikan Pak Daman. Nanti baru Pak Daman masuk ke detail-detailnya. Iya. Kita tunggu sebentar dulu ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Mengingatkan lagi Bapak Ibu teman-teman semua, nanti untuk daftar hadir kita akan berikan di akhir. Jadi buat Bapak Ibu mungkin kolom chatnya digunakan untuk saling memberikan cerita dan praktik baik, feedback gitu ya. Tapi untuk yang daftar hadirnya nanti setelah di akhir acara nanti akan diberikan. Oke, ini sepertinya sudah bisa. Boleh videonya diputarkan Kak? Nggak muncul ya suaranya ya? Ini nanti videonya mungkin bisa dibagikan juga kali Pak Daman ya, buat nanti mungkin Bapak Ibu yang bisa nonton di YouTube gitu, bisa ya Pak Daman ya? Bisa Pak, karena ini sudah memang nanti sama panitia biar di-share dan juga sekaligus ini saya upload di YouTube, jadi ya, bisa dilihat gitu Pak Beri. Ya, bisa ditonton mungkin. Oke, silakan lanjutkan Pak Daman. Iya, siapa Beri? Slide-nya Pak. Next Pak. Ya, baiklah Bapak Ibu guru hebat yang tergabung di sini. Kita di PMM itu ada yang namanya pelatihan mandiri. Di PMM itu ada bermacam-macam seperti video inspirasi, pelatihan mandiri, karya,
dan juga di kegiatan belajar tadi asesmen murid dan perangkat ajar. Di sini kita fokus pada materi kali ini yaitu pelatihan mandiri tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5 gitu Bapak Ibu. Next Pak. Di P5 ini bertujuan untuk melihat ketercapaian kompetensi holistik pada murid. Jadi prinsip untuk menjalankan proyek P5 ini yaitu holistik, terus kontekstual, berpusat pada peserta didik dan eksploratif. Next Pak. Ini tahapan pelaksanaan proyek P5 yang ada tahapan-tahapannya. Ini misalkan merancang alokasi waktu, terus membentuk tim validasi proyek, identifikasi tingkat kesiapan kesatuan pendidikan, juga ada pemilihan tema umum. Jadi di tema ini nanti ada 7 tema, tetapi untuk SMK Pak Beri itu ditambah 2 lagi tentang dunia kerja gitu. Terus nanti penentuan topik fisik, kemudian merancang modul proyek dan menentukan elemen dan sub elemen profil. Nah ini yang saya maksudkan, jadi Bapak Ibu Guru, nanti untuk pelaksanaan P5, ini ada 7 untuk SD maupun SMA. Ini ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan nagaku, suara demokrasi, berkayasa dan patologi untuk membangun NKRI kewirausahaan. Dan untuk SMK itu tambah 2 lagi tentang dunia kerja. Inilah tema-tema proyek yang akan kita terapkan di IKM nanti. Next Pak Beni. Ini alokasi waktu karena di proyek ini nanti IKM ini ada yang namanya proyek P5. Jadi tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya itu tidak ada proyek, tetapi di sini ada. Di P5 ini termasuk juga di kokurikuler. Jadi lain beda dengan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Jadi di proyek P5 ini termasuk di kokurikuler. Jadi harus ada alokasi waktu oleh satuan pendidikan untuk menguruskan waktu. Di sini yang di modul itu misalkan menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek, misalkan hari Jumat. Kemudian mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam periode waktu, terus selanjutnya menentukan 1 minggu dalam pelaksanaan proyek. Tetapi Bapak Ibu ini bisa dimodifikasi tergantung karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu di sekolah. Kalau yang saya lakukan di sekolah itu saya ambil 1 minggu 1 hari yaitu hari Sabtu, yaitu weekend. Jadi anak-anak itu biar santai, menarik karena sudah weekend. Kemudian setiap harinya saya di jam terakhir itu 2 jam alokasikan untuk tema proyek. Jadi waktu itu nanti kesepakatan karakteristik sekolah nanti bersama tim nanti disepakati gitu. Ini bisa dimodifikasi, cuma di modul proyek yang disediakan. Next Pak Beri. Nah ini contoh alokasi waktu, ini alokasi waktu dalam per jam, per tahun. Jadi Bapak Ibu Guru, nanti di proyek itu ada jamnya. Jadi Bapak Ibu Guru jangan khawatir kalau semisal banyak pertanyaan gimana kalau dengan adanya proyek ini nanti pengurangan struktur muatan kurikulum di bidang studi karena dikurangi gimana. Kadang ada yang tanya Pak Beri ini gimana dengan TPG takut tidak valid 20 jam gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Guru, di tema proyek ini ada alokasi waktunya gitu. Dapat jam juga tuh, jangan khawatir. Next Pak Beri. Ini Bapak Ibu Guru aksi nyata yang saya lakukan di sekolah dengan P5. Next Pak. Saya di sekolah itu karena satuan saya itu SMA, jadi SMA itu saya memilih minimal kalau SMA itu minimal 3 tema proyek yang dipilih. Kalau SD itu minimal 2. Jadi saya contohkan 1 saja. Kebetulan dari tiga itu saya sudah menerapkan dan saya sudah berikan ke panitia PNM. Cuma ini sebagai contoh saja. Ini saya memilih tema proyek perusahaan dengan topik pengolahan ikan laut. Bagaimana cara menjalankannya gitu. Biarkan kadang-kadang kalau kita masih belum mencoba, penasaran gitu. Bagaimana apakah ruwet, sulit atau bagaimana. Jadi
Pertama yang saya lakukan di sekolah begini, kebetulan sekolah saya itu kan pinggiran di desa. Tentu pemahaman di setiap satuan pendidikan itu tidak sama gitu. Jadi yang saya lakukan itu saya mengadakan sosialisasi. Jadi saya mengundang orang tua, komite sekolah, guru, tenaga administrasi, juga OSIS dan juga perwakilan dari siswa tingkatan di setiap tingkatan kelas. Untuk apa tujuannya? Ya kita mengenalkan gitu, mengenalkan apa tentang IKM gitu. Karena ya kalau misalkan ada di kota yang mayoritas sudah paham, tetapi kalau di daerah pinggiran tidak pernah tahu tentang IKM, apa IKM itu. Jadi perlu sekolah itu memberikan paparan, penjelasan seluas-luasnya kepada peserta sosialisasi, yaitu dengan IKM. Yang nanti ujungnya kita menjelaskan tentang bahwa di dalam IKM ini nanti ada tema proyek itu. Di sini nanti memberikan seluas-luasnya, memberikan masukan kepada komite, orang tua, siswa. Jadi berikan kesempatan seluas-luasnya mereka untuk berpendapat gitu. Jadi untuk nanti mengerucut proyek apa yang akan diterapkan di sekolah sesuai dengan potensi lingkungan sekolah atau ada isu-isu yang terjadi saat ini. Kebetulan di sekolah saya itu letaknya dekat dengan pantai dan juga di depan saya itu pantai. Jadi nanti itu di forum sosialisasi aktif nanti komite bagaimana Pak kalau kita pakai ini Pak karena ini dekat dengan kita sekolah kita, kemudian juga orang tua, oh iya Pak ini memang pekerjaan saya sehari-harinya. Juga siswa bilang seperti itu berpendapat, oh iya Pak saya kalau minggu itu membantu orang tua seperti ini. Guru pun juga hanya mengerucut. Jadi tema proyek yang diterapkan di sekolah itu bukan diputuskan oleh kepala sekolah sendiri, bukan komite. Jadi untuk menjalankan proyek itu biar kita tidak kesulitan, biar tidak putus-putus di tengah jalan. Jadi kalau sudah hasil kesepakatan bersama, kita duduk bersama, maka nanti itu menjalankan tema proyek itu merasa semangat, bangga, tertarik seperti itu. Itu biar mudah untuk menjalankan tema proyek itu. Next, Berry. Kita sosialisasi, kita sudah menemukan tema proyek. Misalkan di sekolah saya yaitu kebersihan tentang topik pengolahan ikan laut. Nah, kita sebenarnya mana dengan tema proyek itu, maka saya kepala sekolah membentuk kepanitiaan gitu, untuk menjalankan proyek gitu. Dalam pembentukan panitia ini, semua elemen warga sekolah itu harus tahu tema proyek. Jadi jangan sampai ada salah satu guru bidang studi tidak tahu atau tidak dilibatkan gitu. Jadi harus tahu semua warga sekolah gitu. Jadi karena di tema proyek ini kita kolaborasi antara satu bidang studi yang lainnya dengan yang lainnya. Jadi di pembentukan panitia ini tentunya yang pasti itu menjawab itu kepala sekolah dengan komite juga. Terus itu ada koordinator proyek. Nah, jadi koordinator proyek itu kalau di sekolah saya berikan kepada Wakapolhum. Terus di bawahnya koordinator itu ada fasilitator proyek dengan anggota-anggotanya. Bagaimana nanti biar enak menjalankan tema proyek itu. Jadi kita itu di fasilitator saya pasrahkan kepada wali kelas masing-masing. Jadi kita enak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan Pak bagaimana, sedangkan sekolah kita rombelnya banyak, bagaimana kita menjalankan. Jadi fasilitator itu kita gerakkan di tiap misalnya di dasarnya masing-masing itu. Jadi ada anggota-anggotanya itu. Next Pak. Next Pak Berry. Nah, selanjutnya karena kita sudah tema proyek kita sudah ada, terus kepanitiaan sudah bentuk, bagaimana kita langkah awal kita untuk melangkah. Jadi karena tema saya itu adalah pengolahan ikan laut, saya itu bersama panitia dan siswa saya giring ke pantai. Di saat pagi kan nelayan itu baru datang gitu. Nanti siswa itu juga dengan guru juga mengamati hasil tangkapan nelayan itu tiap harinya apa gitu. Terus siswa itu juga aktif bertanya kepada nelayan langsung, wawancara. Kita mencatat juga siswa sama saya itu suruh mengeluarkan buku catat hal yang penting. Jadi di
di pinggir pantai itu siswa itu bertanya, Pak, tiap harinya itu ikan apa yang didapat? Terus biasanya kalau ikan melimpah itu musim apa? Terus bagaimana penjualannya? Di situ kok ada ini dipilah-pilah, Pak, ini ikan kok dipilah. Oh Bu, katanya nilai ini yang dipilah itu sudah punyanya pedagang, sudah dibeli pedagang atau pengepul. Terus yang ini, yang ini ikan yang tidak laku gitu. Walaupun laku ini murah. Loh, dari situ siswa itu saya selaku kepala sekolah atau koordinator saya memberikan pertanyaan pemantik saja kepada siswa. Terus bagaimana semisal ikan yang tidak laku atau murah ini bisa laku dan bisa terjual di pasaran? Itu kan tujuannya siswa itu berpikir benar kritis. Ini di profil pelajar Pancasilanya sudah mengena itu. Terus kemudian dari hal yang seperti itu siswa itu berpikir gitu, dari yang sekian itu berpikir bagaimana cara ini, akhirnya itu berpikir, oh gini Pak, kalau ikan ini gini ya. Selanjutnya sesudah kita mengenalkan kepada, jadi siswa itu dibawa jadi dibawa langsung ke lapangan biar dia bisa mengamati langsung gitu. Jadi tidak hanya sekedar teori-teori saja, bisa juga teori dilakukan di dalam kelas, tetapi sekali-kali siswa itu dibawa keluar seperti itu. Selanjutnya setelah kita bawa ke pantai, kita belajar kepada ahlinya gitu, Jadi kita bawa siswa itu juga dengan panitia, kita bawa ke tempat pengolahan ikan. Jadi di tempat pengolahan ikan itu saya H-1 pamit, Pak, kita mau belajar atas nama keluarga besar, jadi kita pamit dulu. Oh iya, enggak apa-apa, saya senang. Ya, jadi kita itu datang, kita itu belajar dengan ahlinya. Misalkan kan kita bertanya, Bapak ahlinya itu yang punya pengepul ini nanti menceritakan. Siswa itu saya bilang bertanya aktif gitu kepada ahlinya. Jadi misalkan proses apa saja Pak dilakukan setelah ikan itu didapatkan dari laut. Ahli itu bilang setelah ikan itu didapatkan dari laut, kita rendam ke air garam kurang lebih 5 menit. Itu ditulis langkah-langkahnya, prosedurnya sama siswa ditulis, juga koordinator juga menulis gitu. Apa tujuannya Pak kok ikan itu direndam gitu ya? Ahli itu berbicara ya, direndam itu satu untuk membersihkan, terus yang kedua untuk mengeraskan. Jadi katanya ahli itu kalau ikan itu direndam ke garam itu akan keras. Untuk apa? Nanti semisal tidak ada panas atau cuaca matahari, itu akan cepat bau. Jadi kalau sudah keras itu minimal sudah agak awet. Terus kemudian saya tanya juga siswa itu, Pak, proses penjemurannya itu kira-kira kering itu berapa hari? Ahlinya itu menjawab, oh ini Pak, kalau misalkan dalam 1 hari full cerah, itu 1 hari sudah bisa diproduksi gitu, atau sudah selesai. Jadi kita itu siswa itu dibawa juga ke ahlinya untuk belajar. Dan juga di tema project ini kita bisa kolaborasi, tidak harus kita sekolah, kita tenaga ahli juga dilibatkan, tidak ada masalah kok, tidak ada masalah sebenarnya, biar enak ke depannya kita menjalankan proyek itu. Tenaga ahli itu dilibatkan, dimasuk ke penelitian, tidak ada masalah sebenarnya, kita sumber belajar cukup banyak sebenarnya, cuma kita harus belajar dengan ahlinya. Sekarang siswa sudah pintar semua kok, tinggal download, lihat YouTube cara seperti itu, cuma makanya kita giring siswa itu ke lokasi. Next Pak Berry. Nah selanjutnya, karena ini berkenaan dengan tema proyek ini, tentunya kita identik dengan perilaku hidup sehat seperti itu. Karena kalau misalkan kita melaksanakan tema proyek perusahaan, pasti ada sampah-sampah, dan juga seperti saya yang tema kedua itu kan berrekayasa berteknologi membangun NKRI. Jadi kita itu mengambil sampah di pinggir pantai, kita itu ambil, kita pilah, jadi dijadikan produk kerajinan. Jadi biar enak kita menjalankan, kita ganti stakeholder, tidak masalah, kita ganti dengan puskesmas terdekat. Jadi nanti dari pihak puskesmas itu ataupun tenaga kesehatan yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu, kita itu libatkan, tidak masalah. Jadi sudah menjelaskan perilaku hidup sehat, hidup bersih bagaimana. Jadi walaupun tidak menjalankan tema proyek, jadi siswa itu sudah terbiasa di sekolah, jadi sudah enak kita tinggal menjalankannya, karena bagian ini sudah ada dengan proses pas terdekat seperti itu, Mbak Berry. Next, Mbak Berry.
Nah, mungkin itu tema project yang saya lakukan di sekolah, yang saya sudah terapkan di sekolah. Mungkin nanti kita bisa sharing saja, tanya jawab atau bagaimana cara menjalankannya. Jadi untuk menjalankan tema project ini, guru itu jangan pernah takut untuk belajar dan mencoba. Tidak ada masalah kita mencoba gitu. Gagal itu coba, kita evaluasi gitu. Jadi tidak usah kita takut. Jadi itu belajar dan mencoba. Dan juga itu guru harus mau melakukan perubahan dan harus berubah guru sekarang, karena sudah zaman siswa sekarang beda dengan zaman yang dulunya. Banyak sumber belajar siswa sekarang yang didapat. Masa kita guru kalah dengan siswa? Kita sudah lebih dulu telah dunia fana ini, juga kita sudah banyak lebih pengalaman seperti ini. Dan sebenarnya guru itu harus melek teknologi. Jadi sekarang sudah zamannya teknologi semakin canggih. Jadi guru itu harus mengikuti zaman dan jangan sampai ketinggalan, biar sumber informasi terus modul-modul belajar sekarang itu misalkan sulit kita bisa download gitu. Jadi kalau tidak bisa menjalankan ini kan kita repot juga. Jadi teruslah belajar dan bergerak untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Itu mungkin Pak Beri paparan dari saya, nanti bisa kita sharing. Iya, terima kasih banyak Pak Daman atas pemaparan dan presentasinya. Banyak banget yang menarik Pak Daman. Saya tadi udah mencatat banyak banget, ini catatan saya udah lumayan penuh dari yang sifatnya general gitu ya, prinsip, terus juga bagaimana bisa membawa itu berpusat kepada anak gitu ya. Terus prosesnya juga tadi dijelaskan dari sosialisasi sampai memilih tema, membentuk panitia, mengamati ke lapangan, berkolaborasi juga sama expert di lapangan dan kerjasama dengan puskesmas juga. Bahkan tadi ya, ini banyak sekali elemen-elemen yang menarik untuk kita bahas dan kita gali lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan tujuan kurikulum Merdeka sendiri. Tapi kita coba berpindah dulu nih Bapak Ibu teman-teman semua ke teman belajar kita yang kedua, yaitu adalah Mbak Lestia, yang akan mungkin membantu kita juga berbagi tentang kenapa sih kita pada akhirnya perlu melakukan pembelajaran berbasis proyek ini dan hubungannya dengan profil pelajar Pancasila, dan juga mungkin bisa diulas tadi dari ceritanya Pak Daman. Mungkin ada hal-hal yang bisa di-highlight juga oleh Mbak Tia terkait dengan ekstensi dari pembelajaran berbasis proyek buat pembelajaran anak gitu. Apakah Mbak Tia sudah bergabung di sini? Halo Mbak Tia. Halo, selamat malam Kak Mary. Selamat malam. Sehat Mbak Tia? Sehat, alhamdulillah. Wah, seru sekali ya kabari ya tadi mendengar cerita Pak Daman. Seru banget Mbak Tia. Ada banyak banget yang bisa kita bahas sepertinya ya Mbak Tia ya. Betul sekali, banyak banget ya, banyak sekali yang bisa kita bahas. Dan sebenarnya dari cerita Pak Daman tadi, kata-kata kunci tentang pembelajaran berbasis proyek itu udah ada semua gitu. Tapi sebelumnya saya mau nanya duluan, boleh nggak Kak Beri boleh dong Nah, Mbak Tia. Pak Daman, dari cerita yang tadi tentang ngobrol dengan berbagai pemangku kepentingan, lalu kegiatan berproyek yang seru, bagaimana tanggapan murid-murid Pak Daman dengan kegiatan seperti ini? Ya Bu Lestia, tanggapan murid itu sangat senang, antusias bahkan Bu. Bahkan bertanya kok kapan Pak gitu. Bahkan kalau kita bawa ke lapangan itu siswa itu akan tidak ada batasan waktunya gitu. Ini kelemahannya nanti di waktunya juga Bu gitu. Jadi siswa itu sangat tertarik. Yang mungkin ketertarikannya itu kan gini Bu. Kalau sebelum tema project mungkin hanya sebatas pembelajaran di dalam kelas atau bagaimana, ini kalau kita langsung ke lapangan, jadi siswa itu sangat antusias sekali Bu, bahkan bertanya-tanya, dan ini juga nilai positif bagi sekolah, karena ketertarikan siswa itu kan sudah nilai positif Bu. Kalau ke daerah pinggiran, daerah desa, untuk sekolah itu harus didorong wali kelasnya, orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya itu tidak begitu prihatin. Saya tanya itu kadang-kadang siswa, bapak saya, ibu saya sudah habis subuh langsung ke sawah gitu. Terus jadi saya tidak dibangunin Pak. Dengan adanya tema proyek ini kan nilai positif bagi saya di satuan pendidikan saya. Jadi siswa itu tertarik, bertanya terus, bahkan kapan ini Pak, kapan gitu. Jadi sangat antusias dan sangat tertarik, bahkan senang Bu Lestia gitu. Oke, menarik sekali ya Pak Daman ya. Guru mana yang tidak senang kalau murid-muridnya itu senang belajar ya Pak Daman ya? Ya Bu, ya Bu Lestia. Nah, ini juga penting nih ya Kak Bari ya, bahwa kita sebenarnya kan mau belajar dengan pembelajaran berbasis proyek ini utamanya untuk murid-murid kita gitu ya Kak Bari. Setuju 100%, saya setuju Mbak Tia, karena ujung-ujungnya kita pengen
anak-anak bisa meregulasi dirinya dan punya kecintaan terhadap belajar itu sendiri kan pada ujungnya, dan ini bisa jadi pintu gerbang gitu pembelajaran. Betul. Jadi pembelajar sepanjang hayat gitu ya, Kak Bari. Betul berarti ya. Oke, nah mungkin kita boleh lanjut nih, Kak Bari nih. Kayaknya kemarin ada beberapa mitos dan fakta nih ya tentang proyek atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Nih, saya senang sekali sebenarnya dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka ini. Salah satu yang kemudian jadi pembicaraan yang ramai di antara para guru adalah tentang pembelajaran berbasis proyek ya. Mungkin hampir semuanya bertanya, wah ini ada kurikulum baru sekarang, ada pembelajaran berbasis proyek gitu ya, wah seperti apa gitu ya. Nah, karena penasaran jadinya banyak yang belajar gitu. Nah, ini yang membuat saya senang sekali gitu. Dan tentunya ketika belajar nggak langsung semuanya kita pahami serta-merta ya. Pasti ada juga ada mitos-mitos di dalamnya, ada fakta-fakta yang mungkin kita baru ketahui setelah kita belajar lebih dalam tentang pembelajaran berbasis proyek gitu. Seperti misalnya, wah belajar berbasis proyek itu rumit ya. Gitu. Kalau lihat tadi Pak Daman kan harus ngobrol dulu sama orang tua, harus ngobrol sama puskesmas, bahkan mencari narasumber, menjadwalkan waktu gitu ya, membawa anak-anak belajar keluar sekolah, itu kok kayaknya rumit banget gitu ya. Dan kemudian ada juga pertanyaan, kalau berproyek terus anak-anak kapan belajarnya gitu ya. Biasanya kan kita melihat anak-anak belajar itu duduk manis ya Bapak Ibu ya di kelas ya. Kerjakan soal, nah itu namanya belajar. Tapi begitu kita berkenalan dengan proyek pembelajaran berbasis proyek, nah kita jadi melihat ada bentuk lain cara belajar. Sebenarnya belajar itu apa ya, gitu ya? Itu mungkin jadi pertanyaan kita juga. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan tentang apakah P5 ini tergabung dengan intrakurikuler, gitu ya. Lalu yang paling juga banyak ditanyakan adalah tentang assessment. Gitu. Gimana caranya saya tahu anak murid-murid saya ini belajar? Gitu. Dari mana kita bisa menilainya? Bagaimana cara menilainya? Itu adalah pertanyaan paling sering muncul nih ke Kak Beri. Boleh lanjut mungkin ke Kak Uti ininya, slide-nya? Ya, nah jadi sebenarnya Bapak Ibu pembelajaran berbasis proyek ini kalau saya lihat memang sangat berlawanan gitu ya dengan cara belajar yang konvensional yang biasanya bentuknya ceramah. Dan saya pun mengakui bahwa pembelajaran berbasis proyek ini memang cara belajar yang kompleks dan rumit. Ya, nggak gampang, lebih gampang anak-anak disuruh duduk diam, kita yang ngomong. Nah, itu udah paling gampang tuh Bapak Ibu ya. Tapi sekarang tidak, ketika kita ingin anak-anak menjadi subjek pembelajaran, mau tidak mau harus anak-anak yang memiliki proses belajar. Mereka ikut menentukan tujuan belajar, mereka ikut menentukan pembelajarannya seperti apa ya, dan bahkan gimana caranya mereka menceritakan hasil belajarnya. Nah, ini memang prosesnya rumit dan kompleks dan butuh cara berpikir yang berbeda dari yang biasanya kita lakukan. Makanya dalam implementasi kurikulum Merdeka ini ada jembatan latihannya, gitu ya. Salah satunya, wah ini kayaknya tadi saya sebenarnya memberikan gambar nih ya. Ada di dalam panduan pembelajaran berbasis proyek ini ya, Kak Beri, ada struktur kurikulum. Kurikulum IKM ini strukturnya itu ada 3. Kalau Bapak dan Ibu sudah mempelajari kurikulum Merdeka, ada intrakurikuler ya, ada ekstrakurikuler, dan ada kokurikuler. Nah, ini agak berbeda nih Bapak dan Ibu dengan kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum sebelumnya, memang ada kegiatan yang dinamai kokurikuler atau ekstrakurikuler, tapi tidak dimasukkan ke dalam struktur kurikulum. Nah, kalau dalam kegiatan kokurikuler, ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini karena kokurikuler sifatnya mendukung pembelajaran, tidak terikat pada capaian pembelajaran dalam intrakurikuler. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, waktu pertama kali saya tahu bahwa ada pembelajaran berbasis proyek, tapi bentuknya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, saya pun agak mengernyitkan dahi gitu ya. Kok tidak jadi satu dengan intrakurikuler. Tapi setelah mempelajari lebih lama, kemudian saya sadar bahwa ini adalah jembatan berlatih yang menyenangkan gitu untuk Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk uji coba. Mencoba dulu gimana sih caranya pembelajaran berbasis proyek. Setelah Bapak dan Ibu mencoba beberapa kali, kemudian seperti Pak Daman ya udah 3 kali bikin proyek. Ada yang tentang membuat
karya dari sampah ya Pak Daman ya, kalau saya nggak salah ya. Kemudian yang ketiga nih kalau nggak salah yang sedang berjalan ini yang tentang mengolah ikan. Maka lama-kelamaan guru-guru, murid-murid, seisi sekolah sudah lebih paham tentang pembelajaran berbasis proyek, maka mungkin Bapak dan Ibu ingin meningkatkan tantangan dan mencoba melakukan pembelajaran berbasis proyek secara intrakurikuler. Gitu ya. Maka penting sekali, saya setuju banget sama kata penutup Pak Daman tadi, yang penting guru tuh harus berani mencoba. Coba terus, tapi bukan cuma sekedar mencoba, tapi juga refleksi dan evaluasi, gitu ya. Sehingga ketika kita mencoba yang kedua dan ketiga, lama-lama menjadi lebih baik, gitu. Nah, sebenarnya buat apa sih kita mencoba belajar berbasis proyek? Boleh dilanjutkan, Kak Uti? Ya, sebenarnya belajar berbasis proyek itu terutama membuat belajar tidak cuma menyenangkan, tapi juga bermakna. Nah, ini yang suka ketinggalan nih Bapak dan Ibu ya. Kadang-kadang kita fokusnya sama belajar itu mesti menyenangkan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau belajarnya bermakna, sulit sekalipun anak-anak akan tetap gigih mencoba. Ya, bermakna artinya apa? Bermakna artinya terhubung dengan kehidupan anak sehari-hari, kontekstual ya, dan membuat anak merasa bisa ikut berpartisipasi gitu ya dalam kelompok atau komunitas atau masyarakatnya. Nah, ini yang namanya adalah berpusat pada anak gitu. Seperti misalnya tadi kalau dari ceritanya Pak Daman, proyeknya menarik karena memang itu bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Ya, dan kemudian Pak Daman juga bertanya, memberi pemantik. Nah, ini supaya ikannya lebih laku dalam di pasaran, apa yang bisa kita lakukan? Nah, anak-anak pun merasa jadi bisa ikut mikir gitu ya, ikut problem solving, ikut menyelesaikan masalah. Apa yang bisa saya lakukan ya, gitu. Dan kalau ide-idenya untuk mengolah ikan itu kemudian direspon baik gitu ya oleh lingkungan sekitarnya, tentu anaknya merasa bangga ya, merasa senang dan merasa berguna gitu. Nah, ini adalah motivasi yang nggak bisa tergantikan Bapak dan Ibu dengan misalnya iming-iming hadiah gitu ya. Tapi merasa berguna ini adalah satu motivasi yang cukup dalam gitu ya, dampaknya besar. Nah, tadi karena kita mau pembelajarannya bermakna, maka anaknya harus terlibat. Suara mereka perlu dipertimbangkan. Ya, persis sama seperti yang Pak Daman lakukan, seisi semua stakeholder, semua pemangku kepentingan sekolah diajak ngobrol. Ya, tema bukan cuma pilihan kepala sekolah atau bukan cuma pilihan guru, tapi merupakan hasil musyawarah, hasil rembuk bersama. Ya, semuanya ikut berbicara, termasuk murid juga harusnya boleh ikut berbicara dan pendapat mereka pun perlu dipertimbangkan. Ya, kalau pendapat anak-anak didengar, maka biasanya murid-murid ini pun jadi senang berproyek. Mereka jadi merasa antusias dan kemudian jadi penasaran dan harapan bahwa murid-murid itu bisa aktif mengelola pembelajaran itu lebih mungkin terjadi. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kebalikan nih, kalau kita dulu bikin pelajaran itu lihat kurikulum, lalu langsung kita turunkan jadi tujuan pembelajaran, kegiatannya kita pilih gitu ya. Ujiannya kita yang tentukan, anak-anak tinggal ikut. Nah, kalau sekarang dari perencanaannya pun anak-anak sudah diikutkan. Dari memilih tema pun anak-anak sudah diikutkan, gitu ya. Nah, kemudian kita jadi lihat belajar dimaknai sebagai learning, bukan studying. Maksudnya belajar tuh nggak cuma sekedar menguasai bahan, terus mendapat nilai bagus gitu, nggak gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Ketika anak-anak belajar bertanya pada narasumber, mereka juga lagi belajar wawancara. Ya, belajar menerapkan penggunaan kalimat tanya gitu ya, belajar menerapkan proses pengumpulan data secara nyata. Itu contohnya. Oke, boleh kita lanjut, Kak Uti? Bukan cuma murid-murid aja yang dapat manfaat ya, Bapak dan Ibu. Di balik pembelajaran berbasis proyek, tentu ada guru-guru. Nah, dengan pembelajaran berbasis proyek, mau nggak mau, guru jadi harus belajar berkolaborasi. Sudah tidak bisa lagi guru bekerja sendiri ya, atau eksklusif hanya pada mata pelajarannya saja. Kenapa? Karena yang namanya proyek yang kontekstual nggak ada yang murni terdiri dari satu disiplin ilmu. Proyek pasti lintas disiplin. Ya, maka supaya pembelajaran berbasis proyeknya harus berjalan, guru mau nggak mau harus bekerja sama dengan rekan-rekan guru lain. Baik lintas kelas, lintas mapel, bahkan mungkin dengan narasumber-narasumber di luar sekolah.
Gitu ya Bapak Ibu, tolong dibedakan yang namanya penugasan berupa proyek di akhir unit pembelajaran mata pelajaran Bapak dan Ibu dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, tadi karena sudah pasti harus kerjasama, harus kolaborasi, tadi kita lihat sendiri bagaimana Pak Daman berkolaborasi, membentuk tim, berbagi tugas, sepanjang proyek harus koordinasi, ya semuanya harus saling berpendapat gitu ya, supaya proyeknya jalan terus, bergulir terus. Nah, maka mau tidak mau dalam proses pembelajaran, guru juga harus berlatih memfasilitasi. Cara kita mengajar hanya dengan ceramah tidak akan berhasil ketika kita akan melakukan pembelajaran berbasis proyek. Jadi misalnya teknik-teknik memberi pertanyaan pemantik seperti yang Pak Daman lakukan harus kita pelajari. Ya, menanyakan pendapat murid-murid kita, kemudian mencatat maunya mereka gimana, cocoknya gimana sama pembelajaran, sama dimensi profil pelajar Pancasila yang kita inginkan, itu juga perlu keterampilan khusus. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi dengan mengajak dengan melakukan pembelajaran berbasis proyek, sebenarnya bukan cuma murid-murid yang belajar, gurunya pun belajar banyak hal baru. Ya, buat apa sih sebenarnya guru belajar sebanyak ini? Boleh kita lanjutkan, Kak Uti ya. Ya, karena sebenarnya dalam pembelajaran berbasis proyek kita akan belajar bahwa otonomi guru dan murid itu besar. Pembelajaran itu bukannya suruhan, bukannya perintah dari atas ke bawah, dari pusat sampai ke daerah, bukan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Tapi pembelajaran berbasis proyek ini memang mau tidak mau akan mendorong otonomi guru dan murid. Mereka jadi tokoh utama gitu dalam pembelajaran. Misalnya buat apa? Misalnya untuk menentukan waktu berproyek. Ya, menentukan waktu berproyek bisa macam-macam. Di SMA PGRI Larangan, Pak Daman mengatur supaya proyeknya dilakukan setiap hari Sabtu. Ya, kalau di sekolah saya, Bapak dan Ibu, biasanya proyek ini kemudian berjalan sepanjang semester, tapi biasanya di akhir kuartal atau setengah semester sampai mungkin di akhir setiap 3 bulan, itu akan ada waktu sekitar 2 minggu di mana kegiatan berproyek itu jadi intens. Gitu ya. Atau boleh juga diatur setiap hari jam terakhir berproyek semua, bisa. Gitu. Atau setiap 6 bulan, 1 bulan khusus berproyek, itu juga bisa. Dan akhirnya dengan pembelajaran berbasis proyek, kita juga jadi belajar bahwa pembelajaran itu nggak perlu kaku, ya, malah harus fleksibel ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau dulu saya lihat pembelajaran itu udah disusun dalam RPP, terus RPP-nya udah bagus gitu ya, Bapak dan Ibu ya, sudah dijilid rapi, kemudian disimpan di lemari, siap untuk akreditasi, gitu ya. Sehingga kita berpikir pembelajarannya harus sama persis seperti apa yang kita rencanakan. Pembelajaran berbasis proyek justru harus melihat situasi gitu, Bapak Ibu ya. Melihat bersama anak-anak, kita punya apa ya di sekitar kita ya. Misalnya tadi, rumah sekolah saya ini dekat pantai nih ya, gitu. Jadi, ada kegiatan apa yang bisa kita lakukan seputar dengan pantai. Kalau di SMA mungkin udah bisa nih ya tentang proyek yang cukup rumit. Tapi mungkin di SD atau di SMP beda lagi gitu ya bentuk proyeknya. Nah, ini adalah tergantung bagaimana Bapak dan Ibu sebagai guru mengakses situasi dan melibatkan anak-anak juga dalam berproyek gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah assessment. Kalau biasanya Bapak dan Ibu melihat assessment itu hanya sebagai soal dan jawaban, maka dalam pembelajaran berbasis proyek, karena kompleks, kegiatannya beragam, di setiap tahapan berproyek kegiatannya beda-beda, maka asesmen tunggal jadi tidak berlaku. Ya, Bapak dan Ibu jadi harus belajar tentang macam-macam asesmen, harus paham macam-macam bentuk asesmen, harus paham macam-macam instrumen asesmen dan mencoba menggunakannya dalam setiap tahapan berproyek. Nah, kalau di sini saya mau tanya lagi sama Pak Daman. Pak Daman tadi belum cerita nih kalau asesmen. Waktu proyek tentang pengawetan ikan ini Pak Daman, asesmen apa saja yang Pak Daman sudah lakukan nih bersama murid-murid di sekolah, bersama guru-guru juga? Ya, Ibu Lestia sudah menjelaskan panjang lebar. Untuk asesmen yang saya lakukan yaitu tahapan-tahapan di setiap menjalankan proyek itu juga dimasuk asesmen.
Sudah saya itu berikan modul punya saya, misalkan siswa itu aktif tidak di dalam mengikuti proyek sedang berlangsung gitu misalkan. Terus di dalam proyek ini kan juga menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan. Itu ada asesmen juga, misalkan siswa itu sesudah selesai sarannya itu diletakkan di tempat yang tersedia, dicuci dulu gitu. Jadi ada asesmen itu ada tahapannya sangat banyak gitu, Bu Lestia. Jadi tidak hanya sekedar di prosesnya saja, di saat berlangsung. Terkadang kan di saat kita berlangsung itu cuma siswa yang aktif, terus siswa yang merasa bisa, mereka sama teman-teman yang didorong. Kamu yang kerja ini, kamu yang siakan, yang lain itu tidak aktif, itu menyuruh saja ngerti. Jadi itu juga masuk di asesmen juga, termasuk dari sikap, terus berproses, dan juga sarana prasaranya itu bagaimana setelah proyek ini berjalan, siswa itu sarannya diletakkan di tempat sesuai tempatnya atau enggak. Kalau sesuai tempatnya ini poin 4, poin 3 ditaruh di tempatnya tetapi tidak dicuci, poin 2 gitu. Jadi itu saya juga saya masuk di asesmen penilaian juga, itu boleh setia. Oke, menarik sekali ya Pak Daman. Jadi caranya guru observasi ya Pak Daman ya? Iya. Ya, guru observasi, melihat gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang dinilai bukan cuma sekedar pengetahuannya saja ya, tapi juga sikap dan keterampilan. Ya, berarti namanya kompetensi kemudian jadi muncul nih dalam pembelajaran berbasis proyek gitu. Nah, saya rasa ini dulu Kak Beri tanggapan saya tentang pembelajaran berbasis proyek ya. Dan atas ceritanya Pak Daman tadi, mungkin lebih seru kalau kita ngobrol deh kayaknya ya, banyak pertanyaan kayaknya. Saya lihat chatnya nambah banyak banget nih Kak Beri. Betul sekali Mbak Tia, terima kasih banyak atas paparannya yang saya rasa udah komprehensif banget nih. Bapak Ibu teman-teman semua, tadi udah ada cerita dari Pak Daman yang langsung dari lapangan, terus dikuatkan lagi oleh pemaparannya Mbak Tia yang sudah lengkap gitu ya, dari elemen esensialnya sampai praktisnya juga sudah ada gitu tadi. Dan di chat, di Slido juga ada banyak sekali pertanyaan yang membludak nih. Saya semangat sekali nih Bapak Ibu, saya hype sekali karena responnya sangat positif. Berarti keinginan untuk belajar dari kita semua ini sangat tinggi gitu, untuk mau coba mengimplementasikan pembelajaran berbasis project. Nah, tapi saya mau kembali lagi ke yang esensial nih, Pak Daman sama Mbak Tia. Mungkin kita bisa ngobrol di sini dulu sebelum nanti kita masuk pertanyaan-pertanyaan teknis ya. Tadi ada banyak sekali pertanyaan tentang hubungannya sama mata pelajaran, sama jam pelajaran, sama pendanaan, sama asesmen dan rapot gitu ya. Itu nanti kita akan bahas. Tapi saya mau ajak kembali dulu ke tadi salah satu kata kunci yang sering diulang juga oleh Pak Daman dan Mbak Tia, soal berpusat kepada anak. Tadi juga sempat ada pertanyaan dari Pak Ramadhani Kurniawan. Ini mungkin saya ke Pak Daman dulu mungkin ya. Jadi kalau ngomongin berpusat kepada anak, lalu tadi anak-anak dilibatkan dalam menentukan tema gitu ya Pak Daman. Kenapa sih pada akhirnya kita perlu gitu menanyakan pendapat anak? Apakah tadi pertanyaannya Pak Ramadan adalah, kan anak-anak udah sehari-hari bertemu dengan orang tua yang punya aktivitas mengolah ikan gitu. Anak-anak udah sehari-hari mengerjakan itu, apakah tidak jadi malah anak-anak nggak belajar gitu? Karena ya udah biasa melakukan itu di sekolah, nggak ketemu yang baru lagi. Dan justru malah jangan-jangan ada anak-anak yang cari gampang gitu, yang udah sehari-hari jadi ya biar dapat nilainya gampang lah misalnya gitu. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Daman tentang pandangan ini, tentang hubungan antara kita harus berpusat kepada anak, bertanya dan berdialog kepada anak, dengan fenomena yang tadi saya jabarkan soal anak-anak ya nggak belajar lagi nih karena ketemunya yang itu lagi gitu. Gimana pandangan Pak Daman, silakan. Iya Pak Beri. Begini, kalau misalkan tema proyek yang saya lakukan itu, jadi kalaupun siswa itu sudah terbiasa dengan itu, misalkan, itu nomor satu ya memudahkan kita untuk menjalankan tema proyek, tetapi tidak semua siswa kan 100% sudah paham dengan itu Pak. Itu tidak semua siswa, karena cuma sebagian saja yang memang kesehariannya itu orang tuanya sebagai nelayan. Kalau dengan orang tuanya yang jadi petani kan tidak mungkin. Jadi di siswa yang merasa mampu itu bisa dijadikan ketua anggota misalkan di kelasnya atau di kelompok di ketua kelompoknya. Jadi bisa memberikan pengetahuannya kepada siswa. Jadi yang berpusat pada siswa itu siswa itu menjadi subjek untuk pelajaran aktif gitu, memberikan pemikiran tersendiri gitu. Jadi tidak semuanya itu walaupun kita sudah
anggap menggunakan tarif lokal sekolah tiap hari, namun kan tidak semuanya dari siswa itu 100% paham gitu. Jadi juga yang lain itu kan juga penasaran. Nah, yang paham itu terus kita jadikan ketua kelompok misalnya, dan juga kita juga selaku sekolah, tim juga koordinator maupun fasilitator juga kan tidak serta-merta kita itu istilahnya kita pasrah dengan siswa kan seperti itu. Kita kan juga ada prosedurnya seperti itu. Jadi kita itu sekolah itu fasilitator juga prosedurnya seperti itu. Jadi jangan bukan kita karena siswa sudah paham merasa bisa ya kita pasrah dengan siswa, enggak. Kita kolaborasi pihak sekolah, ahli, siswa gitu, dan juga koordinator maupun fasilitator. Itu mungkin Pak Beri. Terima kasih Pak Daman. Wah, luar biasa sekali. Saya lagi-lagi semangat sekali mendengar jawabannya Pak Daman. Karena berarti kita tidak melihat kalau itu sebagai aman ya, justru itu sebuah kesempatan gitu untuk melibatkan siswa tersebut menjadi bagian lebih, mengambil bagian lebih dalam pembelajaran gitu ya. Jadi mentor sejawat gitu ya buat teman-temannya. Dan bahkan juga bukan berarti mereka nggak bisa belajar lagi dengan mereka berbagi ke teman-temannya, memimpin kelompok, mengkritisi lebih lanjut. Saya rasa ada tetap pembelajaran yang banyak bisa diambil oleh semua anak-anak di jenjang kemampuan manapun gitu ya. Nah ini kalau kita tarik mundur lagi nih, mungkin buat Mbak Tia nih, ada juga pandangan-pandangan, tadi ada beberapa di pertanyaan juga Bapak Ibu yang justru menariknya ke arah anak-anak tuh banyak yang belum tahu mereka maunya apa, belum bisa mengambil keputusan yang baik gitu. Betul. Gimana nih kita bisa menanyakan pendapat anak-anak padahal anak-anak seperti itu? Gimana Mbak Tia pendapatnya soal pandangan seperti Ini itu? menarik nih ya Kak Beri ya. Apa namanya, ketika guru-guru baru mulai menerapkan pembelajaran berbasis proyek, mereka kadang-kadang sudah melakukan langkah pertama yang baik menurut saya. Bertanya sama anak-anak, kalian maunya apa sih? Apa sih? Tapi seringkali tidak dapat respon yang memadai. Dalam arti anak-anak diem atau bilang nggak tahu, gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena Bapak dan Ibu selama ini anak-anak belajarnya disuruh, belajarnya diberi perintah. Jadi ketika mereka ditanya maunya apa, mereka juga bingung. Saya boleh punya mau ya, gitu loh. Saya boleh punya keinginan. Dan apa ya keinginan saya ya? Ini adalah hal yang baru juga untuk mereka. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu sedang belajar mengubah pendekatan belajar, anak-anak pun belajar menerima bahwa cara belajar kita berubah loh, gitu ya. Dan saya boleh terlibat loh. Jadi anak-anak nggak langsung tiba-tiba mau terlibat. Kalau mereka biasanya disuruh, sekarang mereka ditanya, mereka pun perlu belajar. Kalau yang saya pelajari dari teman-teman guru di sekolah saya ya, Kak Beri ya, apa yang dilakukan guru-guru? Guru-guru memberi pemantik lebih dahulu. Sebelum bertanya, anak-anak dikasih lihat banyak hal. Boleh diajak jalan-jalan keliling sekolah sambil diajak berdiskusi gitu ya. Dan hal yang remeh-remeh aja. Kamu sukanya apa? Ayah ibumu di rumah kerjanya apa? Apa yang menarik dari pekerjaan mereka? Apa yang kamu bantu gitu ya. Atau bahkan kadang-kadang dari isu-isu yang di seputar anak-anak ya. Bisa tentang bullying, bisa tentang kesehatan mental gitu ya. Atau lagi apa yang lagi tren gitu. Nah, ini kemudian bisa jadi jembatan untuk mulai belajar. Gitu. Dari situ baru kemudian bisa didiskusikan dari pertanyaan-pertanyaan pemantik, mereka jadi penasaran, mereka jadi ikut bertanya, baru bisa kita rumuskan bersama-sama apa sih yang mau kita pelajari lebih lanjut gitu. Jadi memang anak-anak nggak tiba-tiba langsung tahu, dan persis seperti Pak Daman bilang tadi, nggak bisa juga dibiarkan semaunya. Kita memang bertugas menjadi fasilitator. Salah satu tugas kita adalah memantik rasa ingin tahu anak-anak. Gitu Kak Beri. Wow, luar biasa sekali Mbak Tia. Ini highlight yang sangat penting, sorotan yang sangat penting juga Bapak Ibu buat saya melihat bahwa bahkan dari keseluruhan proses project yang tadi complicated, yang kompleks tadi ya Bapak Ibu, di awal saja ketika guru mau melepaskan dirinya untuk mau menjemput anak-anak dan bertanya, itu udah pembelajaran buat semua pihak gitu ya. Anak jadi lebih kenal diri, lebih kenal. Tadinya nggak pernah ditanya, jadi karena ditanya jadi mikir gitu ya. Oh ya, saya sebenarnya maunya apa ya, sukanya apa ya. Tadinya selama ini nggak pernah tahu juga mungkin sukanya apa gitu. Jadi itu pembelajaran buat anaknya, buat gurunya juga jadi pembelajaran, jadi lebih kenal ke anaknya juga, dan jadi lebih tahu juga gimana cara memfasilitasi ini. Jadi menarik banget, bahkan dari yang esensial di awal banget pun udah pembelajarannya kaya sekali gitu ya. Nah, mungkin kalau kita tarik ke yang lebih teknis nih, Pak Daman, Mbak Tia, kalau misalnya, oke nih, kita misalnya sudah punya tema project gitu ya,
lalu kita harus menghubungkan misalnya untuk kepentingan ini kita mau hubungin dong ke mata pelajaran gitu ya, atau kita mau hubungin ke misalnya pemangku kebijakan atau kolaborator mana yang bisa kita ajak kerja bareng nih buat ini gitu. Itu biasanya berdasarkan pengalaman Pak Daman gitu ya, ketemu misalnya puskesmas, ketemu misalnya expert orang tua gitu. Itu prosesnya gimana sih Pak Daman identifikasinya? Apakah emang udah dari awal disepakati juga atau itu sambil jalan lalu kita lihat potensi-potensi kolaborator atau seperti apa Pak Daman? Dan mungkin juga, ini belum di-unmute Pak Daman, mungkin tambahan juga, bagaimana respon dari mereka Pak Daman? Jadi, kolaborator tadi puskesmas, orang tua yang diajak untuk menjadi ahli buat sharing ke anak-anak, perasaan dan kesannya seperti apa gitu dari mereka. Pak Daman masih di-mute Pak Daman. Ya Pak Beri, sebelumnya saya sudah jelaskan di sosialisasi Pak Beri. Jadi tema proyek itu biar kita mudah menjalankannya. Jadi semua stakeholder kita libatkan Pak Beri. Kita libatkan termasuk juga komite dan lain-lain. Kalau misalkan memangku kebijakan, misalkan dengan puskesmas, dan mereka juga tertarik juga gitu. Tidak ada masalah kita MOU karena itu tidak harus kita tiap hari kita menghubungi dari pihak itu. Jadi kalau sudah diikuti kepanitiaan itu rasa semuanya antusias. Orang tua itu mendukung karena tujuan dari orang tua itu yang penting anaknya itu punya kemauan untuk belajar gitu, daripada anaknya males-malesan, Pak, anak saya begini Pak. Jadi dengan adanya seperti itu orang tua itu juga mendukung dan antusias. Komite juga seperti itu, tidak ada masalah Pak. Kalau misalkan ada kendala di lapangan misalkan, ya komite itu juga bergerak dengan sendirinya. Misalkan ada sesuatu misalkan terjadi di isu-isu sekitar kita di masyarakat misalkan, oh sekolah itu melakukan gini-gini, itu kan bisa komite yang menjelaskannya, oh begini gitu. Jadi semua stakeholder kalau sudah setuju, paham, maka dengan tema proyek ini saya rasa sangat mudah. Jadi tidak ada kesulitan saya rasa. Dan makanya Bapak Ibu guru itu harus mencoba saja gitu, jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Mungkin itu Pak Beri. Siap Pak Daman, terima kasih. Ini buat Mbak Tia juga gimana nih Mbak Tia? Apa tadi ada pertanyaan juga, ada banyak sekali pertanyaan. Apakah harus dihubungkan dengan mata pelajaran? Lalu berapa maksimal mata pelajarannya? Pertanyaan-pertanyaan teknis seperti ini kira-kira bagaimana respon Mbak Tia? Seperti tadi saya bilang ya Kak Beri ya, ada banyak di KM ini ada ruang gitu, ada ruang untuk tidak mengikutkan mata pelajaran dulu gitu ya sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dicoba dulu aja gitu ya, kayak kata Pak Daman tadi, coba dulu. Kalau tentang kolaborasi atau integrasi antar mata pelajaran, sebenarnya itu kemungkinannya bisa sangat banyak. Untuk alasan yang sangat praktis, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk mencoba dengan rekan guru yang mau mencoba bareng-bareng. Ya, itu dulu aja. Kemudian didiskusikan bersama-sama, dibaca kurikulumnya bersama-sama, didiskusikan titik temunya di mana, gitu ya, untuk kemudian bisa dibungkus menjadi proyek bersama anak-anak. Semakin nanti Bapak dan Ibu berlatih dan kemudian semakin mahir, sebenarnya menggabungkan banyak mata pelajaran itu sangat memungkinkan. Ya, tidak perlu semua, tapi banyak itu memungkinkan. Bahkan mungkin bisa jadi di satu kelas itu ada macam-macam gitu variasinya gitu ya untuk proyek. Itu juga bisa. Tapi sekali lagi itu bisa kita capai setelah beberapa kali praktek gitu. Biar beberapa kali praktek dan coba pembelajaran berbasis proyek. Sedikit demi sedikit menerapkan prinsip-prinsip utamanya. Itu kemudian kita bisa nih meningkatkan tantangannya gitu. Ya, oke. Berarti yang saya tangkap opsinya banyak Bapak Ibu ya. Jadi karena ini Bapak Ibu sudah dimerdekakan dari awal nih untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kalau memang dimungkinkan untuk ada integrasi pelajaran gitu ya, bisa dilakukan. Nggak ada juga nggak apa-apa karena ini nempelnya bukan kecapaian pembelajaran setiap mata pelajaran, tapi langsung ke profil pelajar Pancasila gitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu udah ada jam pelajarannya yang didedikasikan untuk melakukan proyek ini, tidak memakan waktunya intrakurikuler gitu ya. Dan ini menarik tadi ya, untuk mungkin mengurangi kekhawatiran gitu. Betul. Tadi Mbak Tia mention juga untuk kalau bingung mulai dari yang ingin dulu aja gitu ya. Jadi mungkin udah ada guru-guru yang duluan ngulik gitu, duluan cari tahu tentang ini, mulai dari guru-guru yang bersangkutan untuk kira-kira gimana nih mengkolaborasikan mata pelajaran. Walaupun tadi balik lagi ke yang Pak Daman bilang, penting untuk tetap melibatkan semua pihak untuk paling tidak semua tahu apa yang sedang dikerjakan oleh sekolah gitu ya.
Oke. Bisa menambahkan Pak Beri? Silakan Pak Daman, silakan Pak Iya. Daman. Ini kalau misalkan di sekolah, tentunya misalkan guru bahasa Inggris misalkan kalau rombelnya banyak sekolah besar kan misalkan ada 4 guru misalkan, itu kan guru itu sudah tahu dengan karakteristik peserta didik, minimal sudah tahu karena tiap hari kita bertatap muka seperti itu. Jadi waktu di ruang guru itu kan kita bisa ngobrol gitu sama guru. Oh si A begini, siswa si B gini. Dari si itu kita munculkan topik-topik atau ide-ide untuk bagaimana kita melakukan sebuah proyek. Jadi intinya kalau sudah antar mapel itu rasanya ada kaitannya Ibu Lestia. Misalkan ya kalau seperti saya itu pengolahan limbah, pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan. Itu kalau misalkan kita dikolaborasikan dengan pelajaran matematika, berapa hari, jika setiap hari itu tumpukan sampah sekian, jika sebulan berapa, itu di matematika. Terus di IPA, limbahnya itu bagaimana. Jadi nanti itu terintegrasi dengan sendirinya seperti itu. Jadi di P5 itu selain juga memunculkan siswa itu menjadi profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, gotong royong, itu sudah muncul sebenarnya dengan tema proyek gotong royong, kita kompak, bernalar kritis itu siswa itu dengan sininya mereka berpikir, dan juga di setiap mapel itu terintegrasi dengan sendirinya, Pak. Misalkan matematika, jadi tema proyek itu bukan hanya semerta-merta menjalankan tema proyek, jadi dengan mapel yang lain itu ada kaitannya juga, Pak. Di matematika, di bahasa Inggris juga ada sebenarnya. Misalkan kesulitan di bahasa Inggris itu kan ada misalkan cerpen itu kenapa kok tidak dijadikan proyek gitu. Saja siswa itu membuat cerpen di bahasa Inggris, nanti kita bisa bekerja sama dengan penerbit dan lain. Jadi istilahnya bisa kok. Jadi gagasan-gagasan itu bisa dibahas di ruang guru misalkan, dan juga di ruang guru itu ayo kita jadi komunitas mengajar gitu, ajak yang lainnya seperti itu, jadi komunitas belajar. Jadi apalagi sekarang pemerintah di PMM itu membuka pendaftaran komunitas mengajar, ayo kita daftar, walaupun level sekolah saja lah, tidak usah ke MGMP, level sekolah kita daftarkan 3 minimal guru. Jadi kalau kita lulus, kita diberikan pelatihan, itu kita yang mendobrak gitu. Jadi yang memberi semangat kepada guru-guru yang lainnya. Ya terkadang Pak Beri, guru itu kalau sudah berada di zona nyaman, mereka tidak mau berubah. Apa sih gitu? Kok masih nambah-nambah pekerjaan, kok ribet-ribet pekerjaan? Ini tujuan kita mendobrak seperti itu. Mungkin itu Pak Beri. Terima kasih banyak Pak Daman. Sepakat nih ya. Memang sebenarnya banyak kemungkinan untuk mengintegrasikan mata pelajaran ya, seperti yang Pak Daman katakan. Selain itu, kalau Bapak dan Ibu memperhatikan, IKM itu tidak lagi menerapkan, kalau dulu kan KD-nya itu per semester ya. Kalau sekarang kan per fase ya, capaian pembelajaran itu per fase. Jadi dalam rentang waktu 2 tahun. Jadi bisa diulang-ulang gitu ya, tujuan-tujuan pembelajarannya sepanjang 2 tahun itu lebih luas untuk guru-guru menentukan tujuan pembelajaran. Jadi sebenarnya sudah sangat ideal kalau pembelajaran berbasis proyek ini juga dilakukan secara intrakurikuler gitu ya. Tapi memang prosesnya tadi memang agak panjang ya Pak Daman ya. Memang harus banyak ngobrol, banyak diskusi gitu ya, dan banyak memetakan kurikulum. Kalau tadi anak-anaknya mungkin bingung kalau ditanya, guru-guru kadang-kadang bingung nih disuruh baca kurikulum karena biasanya terima jadi gitu ya. Biasanya terima disuruh apa itu dikerjakan. Nah, sekarang disuruh mikir dan memetakan sendiri. Nah, ini persis seperti tadi yang Pak Daman sampaikan, harus berani mencoba. Gitu Kak Beri. Mantap. Saya juga sebenarnya banyak banget referensi-referensi menarik yang Bapak Ibu bisa kerahkan untuk kita bisa integrasikan mapel ya. Karena tadi sebenarnya saya mau rangkum sedikit, pada akhirnya proyek ini jadi jembatan atau jadi kendaraan saja gitu ya. Untuk anak-anak bisa mencapai si profil pelajar Pancasilanya itu yang 6 poin itu ya, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan seterusnya Bapak Ibu. Tapi project ini itu kendaraan saja gitu ya, tapi nanti siapa yang bisa memperkaya kendaraan itu, pelajaran apa, pihak apa, itu nanti bisa ditentukan kemudian, dan kesempatannya banyak sekali gitu ya. Yang penting kita punya satu tujuan yang sama buat anak-anak bisa membangun karakter tersebut gitu melalui project ini. Oke, mungkin kita karena kita udah banyak banget ngobrol nih, Bapak Ibu teman-teman semua, mungkin saya mau ajak 1 atau 2 Bapak Ibu untuk menanya langsung kali ya.
ini udah ada 22 orang yang tunjuk tangan. Tidak mungkin semua Bapak Ibu bisa saya pilih. Mungkin Ibu Elmiwati dari SMA 2 Bangkinang Kota. Apakah mau bertanya, Bu? Atau kepencet ya? Mungkin. Dari ini boleh yang mau bertanya, mungkin ulang tunjuk tangan gitu, raise hand gitu ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Coba ya, saya pilih lagi satu lagi, mungkin dari Ibu Siti Marfuah. Adakah Ibu Siti Marfuah? Ini karena ada 20 ya Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi banyak sekali. Iya, mungkin di lower dulu, kakak-kakak panitia di lower hand dulu, terus ngacung ulang biar ketahuan siapa yang emang akan bertanya. Oke, sudah di lower hand sepertinya. Sekarang boleh di horizon. Ibu Mila dari SMP Dewantoro Tangerang. Adakah? Boleh langsung di unmute Bu untuk bisa langsung bertanya ke teman belajar kita hari ini atau kita ke forum gitu ya, siapapun yang nanti bisa menanggapi. Ada Ibu Mila dari SMP Dewantoro Tangerang? Iya, ada Mas. Silakan Bu. Iya, ada Mas. Mas Dery dan Pak Daman serta Bu Listia, mohon izin bertanya. Terdengar ya? Putus-putus, Bu. Oh, putus-putus ya? Oh ya, mohon maaf. Boleh? Sekarang Jelas, sudah jelas? Bu Mila, silakan. Ya, sudah. Iya, saya tertarik sekali dengan proyek penguatan profil Pancasila ini ya. Ada beberapa hal yang saya tanyakan, mungkin tadi di kolom chat juga sudah banyak yang bertanya, tapi saya ingin bertanya langsung. Yang pertama itu benar sekali perihal pendanaan. Bagaimana dananya gitu loh. Kan pasti kalau untuk pergi seperti mengunjungi atau mengadakan proyek-proyek pelatihan-pelatihan itu kan pasti butuh dana ya, itu sumber dananya bisa diambil dari mana, itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk di proyek profil Pancasila ini apakah nanti rapotnya itu jadi satu dengan rapot yang sama atau rapotnya itu berbeda? Seperti itu. Satu lagi karena sebenarnya banyak banget yang ingin saya tanyakan. Lalu tadi sepertinya saya dengar bahwa ini tidak masuk ke dalam pelajaran. Maksudnya proyek Pancasila ini tidak berkaitan dengan materi pembelajaran, seperti itu ya. Berarti apakah ini di luar dari konteks pembelajaran yang memang berarti kan memang ada rapot terpisah atau bagaimana gitu, seperti itu. Itu saja sih kalau saya rasa. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih banyak Ibu Mila, pertanyaannya luar biasa sekali. Ini langsung kontekstual. Mungkin Mbak Tia dulu atau Pak Daman dulu yang jawab? Pertanyaannya 2 lapis tadi ya, terkait dengan asesmen dan juga bagaimana pelaporan. Iya, Pak Beri. Silakan Pak Daman. Tentu menjawab ya. Nomor 1 ya, terima kasih pertanyaan dari Ibu, pertanyaannya sangat baik. Jadi masalah sumber dana. Nah ini masalah sumber dana, memang karena di dalam menjalankan tema proyek memang tidak boleh tutupi memang kita butuh dana. Karena 1 operasional, terus nomor 2 sarana prasarana. Jadi memang butuh dana. Nah ini yang kita pikirkan memang di pendanaan yang mudah-mudahan untuk Juknisbos selanjutnya bisa dialokasikan untuk tema proyek. Karena kalau di Juknisbos itu tidak ada pos untuk proyek, maka kita akan menyalahi aturan. Dan mungkin ada dana-dana komite atau lainnya, sumber-sumber dana yang lainnya. Yang penting kita itu kalau misalkan dana kita mau ngambil dari dana komite, dana masyarakat, yang penting itu tertuang di RKS dan juga hasil kesepakatan. Jadi kalau sudah tertuang di RKS sumber dana komite, dana BOS, jadi kalau sudah tertuang itu bukan pungli. Tetapi kalau misalkan tidak tercantum di RKS itu pungli itu ke siswa. Jadi kalau kita kesepakatan dimasukkan di tertuang sumber dana komite sekian bisa itu.
selama ini kalau saya di sekolah, terus terang saja kita kompak dulu antara guru-guru gitu, kompak dulu gitu. Karena namanya mencoba ya kompak. Misalkan kalau misalkan kita ke lapangan, tentunya kalau kita cuaca panas itu ya minimal kita butuh air gitu. Lalu anak-anak itu, Pak sudah jam 1 Pak, kita lapar. Jadi kita sementara ini kompak dulu. Jadi bagaimana teman-teman kompak, bakal aku dulu ini sini ini. Jadi kita patungan sementara. Namun kalau misalkan itu alternatif terakhir, kalau di sekolah saya Bu ya alternatif terakhir, saya akan nembuk lagi dengan koordinator kalau misalkan pendanaan kita benar-benar tidak ada misalkan. Jadi setiap alokasi di proyek itu misalkan saya akan hari Sabtu. Bagaimana kita rembuk lagi dengan stakeholder, bagaimana kalau di hari Sabtu siswa itu membawa makanan lah bekal seperti itu. Kita terapkan seperti itu. Ya mau gimana lagi kalau memang sudah seperti itu. Nomor 2 untuk yang raport, nah ini yang raport ini Bu Lestia nanti bisa menjelaskan Pak Beril gitu. Terus yang selanjutnya itu antara materi pembelajaran dengan raport. Jadi memang di proyek ini memang beda. Yang dijelaskan Bu Lestia tadi ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan tema proyek itu memang di kokurikuler. Jadi memang terpisah gitu. Terpisah, makanya jamnya pun juga terpisah gitu. Jadi di proyek itu kokurikuler memang beda Pak. Jadi tidak memang khusus proyeknya itu dan juga ada jamnya gitu. Mungkin itu dari saya, silakan Bu Lestia menambahkan dengan raport karena saya tidak bisa menjelaskan. Mungkin Bu Lestia ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Daman ya. Tentang raport sendiri juga kayaknya masih ini ya Bapak dan Ibu ya, kita juga masih menunggu-nunggu nih ya bentuk raportnya seperti apa ya sebenarnya. Tapi memang logikanya kalau struktur kurikulumnya berubah, biasanya raportnya juga berubah ya. Jadi kalau di kurikulum ini kemudian ada 3 elemen penting yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, kemungkinan kita harus membuat laporan yang berbeda untuk kepentingannya. Terutama karena dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, utamanya memang untuk pengembangan dimensi profil pelajar Pancasila ya. Jadi fokusnya di situ gitu, bukan pada pembelajarannya. Pembelajaran berbasis proyek bisa dilakukan di intrakurikuler, tapi proyek penguatan profil pelajar Pancasila fokusnya adalah pada profil pelajar Pancasila. Itu kira-kira Bu Mila. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya Bu Mila. Tadi sudah lengkap Pak Daman dan Mbak Tia menjelaskan gitu terkait dengan tadi pendanaan, asesmen, terus juga rapor, juga hubungan dengan mata pelajaran gitu ya. Ini waktunya sudah hampir habis Bapak Ibu, tapi ini pertanyaannya banyak sekali, luar biasa ramai. Juga masih ada 620 orang di Zoom, nggak tahu di YouTube ada berapa ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari tadi ada pertanyaan yang sangat menarik dari, coba saya cek, terkait dengan yang nggak terjadi. Ada Mbak Tia dan Pak Daman kan ya, anak-anak yang terlibat dari awal masuk ke dalam target rombongan belajar yang dilibatkan dalam proyek, tapi nggak aktif karena satu dan lain hal. Bagaimana kita harus merespon anak-anak ini gitu ya, Pak Daman dan Mbak Tia? Apakah ada konsekuensi yang harus diberikan gitu, atau seperti apa? Mungkin dari Pak Daman dulu, baru Mbak Tia gitu ya. Iya, Pak Beri. Jika misalkan di dalam kelompok itu ada yang aktif dan tidak aktif, yang pertama dilakukan jangan ada konsumsi dulu, jangan seperti itu. Jadi sekolah itu apalagi kita belajar disiplin positif gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi makanya di ketua kelompoknya itu diberikan memang yang sudah mahir, ajak temennya bagaimana mereka membuat senang, buat aktif, juga dibimbing dengan guru-guru yang lainnya. Jadi jangan kita langsung memberikan konveksi peneguran apa-apa. Jadi mereka berikan bagaimana mereka misalkan tidak aktifnya, tanyakan dulu gitu. Makanya ada pertanyaan, tanyakan dulu kenapa tidak aktif. Mungkin karena tidak tertarik, misalkan tidak tertarik dengan tema proyek ini. Tanyakan anak itu maunya bagaimana. Kalau misalkan ya maunya seperti ini, berikan contoh siswa itu yang mereka seperti maunya itu, seperti maunya. Misalkan dalam satu bulan, makanya ada pembelajaran diferensiasi. Misalkan siswa itu malas dengan membaca itu, dia senangnya cuma di YouTube main game. Jadi bagaimana di YouTube dan game itu siswa itu suruh buka
baca tulis. Nah, dengan di situnya siswa itu belajar baca tulis di YouTube-nya. Jadi siswa itu benar-benar pembelajarannya berpusat pada siswa gitu. Berikan mereka motivasi, terus arahan-arahan bagaimana nantinya mereka akan tertarik gitu. Jadi jangan langsung konvensi karena ini juga masih awal ya, wajar lah gitu. Dan kan siswa terkadang walaupun gurunya juga wah ini pekerjaan baru, ini pekerjaan baru. Mungkin itu Pak Peri. Silakan Mbak Tia. Wah, saya sepakat sekali sama Pak Daman nih ya. Memang ini juga pendekatan yang apa namanya mungkin baru ya buat kita ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita nggak bisa langsung tiba-tiba nuduh kok anaknya males. Gitu. Tapi menurut saya pengalaman kalau ada anak yang tidak terlibat, maka ini adalah bagian dari refleksi dan evaluasi. Apa yang membuat mereka tidak terlibat? Pertanyaan berikutnya, apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk membuat proses pembelajarannya menjadi lebih baik? Itu fungsinya assessment. Ya, jadi assessment-nya, refleksi, evaluasi jadi satu nih. Tujuannya untuk apa? Memperbaiki proses pembelajaran. Nah, saya sepakat dan satu yang perlu kita ingat, penugasan berupa proyek beda sekali sama pembelajaran berupa penugasan berupa proyek, Bapak dan Ibu. Proyeknya udah kita tentukan, lalu kita tugaskan ke anak-anak. Entar ada yang telat, ada yang nggak mau buat, ada yang malas-malesan gitu ya. Pembelajaran berbasis proyek biasanya hasil akhirnya itu sesuai dengan minatnya anak-anak. Jadi bisa jadi hasil akhir dari proyek ini berbeda-beda pada setiap anak, walaupun temanya sama, walaupun pemantik pembelajarannya sama, tapi bisa jadi di akhir anak-anak akan menceritakan hasil belajar yang beda-beda. Nah, ini mungkin masuklah diferensiasi pembelajaran juga Bapak Ibu, bahwa ada anak-anak yang mungkin sudah mahir, sehingga ceritanya kompleks, hasil karyanya kompleks, ada yang baru belajar untuk memiliki proses belajarnya sendiri. Baru mulai belajar nih, bebas belajar tuh kayak apa sih rasanya, sehingga mungkin hasil belajarnya masih sederhana. Jadi menurut saya, salah satu yang bisa dipelajari guru dalam pembelajaran berbasis proyek ini adalah tidak menuntut semua anak dengan satu target yang sama. Yang selama ini biasanya kita lakukan gitu ya. Ini memang beragam banget gitu dan menurut saya ini pembelajaran yang menarik juga nih Bapak Ibu ya untuk kita semua gitu. Itu kira-kira Pak Beri, Kak Beri dan Pak Daman. Terima kasih Mbak Tia, Pak Daman. Saya boleh sharing juga nggak ya? Mungkin saya jadi tertarik juga untuk sharing satu pengalaman berproyek sama anak-anak di sekolah kami ya di Erudio Indonesia. Waktu itu kita satu tema yang diberikan tentang COVID, Bapak Ibu. Ini juga menarik sekali karena relevan sekali ya. Anak-anak semua menghadapi sekarang COVID. Dan menariknya COVID itu tema yang sangat dekat, tapi juga lebar gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi pelajaran yang bisa masuk hampir semua. Kita bisa analisis secara sosiologis dari dampaknya ke masyarakat, dari ekonomi ke dampak ekonomi, dari agama juga karena agama jadi terdampak juga gitu ya, kita beribadah, dari matematik modeling kurva-kurva COVID gitu ya, dari biologi virusnya seperti apa, jadi semua pelajaran bisa masuk di tema COVID. Dan menarik karena ketika kita lempar ke anak-anak seperti yang Mbak Tia tadi bilang, anak-anak terlibat untuk menentukan tujuan belajarnya masing-masing. Ya. Jadi memang dari sekolah pasti ada yang diturunkan gitu ya, dari misalnya kalau dari profil pelajar Pancasila ada elemen, dimensi, subelemen yang bisa diturunkan untuk penilaian akhir dan disepakati bersama. Muncul di awal bahwa oke, nanti kita semua akan dinilai berdasarkan rubrik-rubrik atau elemen-elemen seperti ini gitu. Tapi anak-anak diberi ruang untuk tujuan personalnya mereka apa nih menjalankan proyek ini gitu kan ya. Ya. Mau belajar apa, lalu ketika mereka menurunkan masing-masing, tadi yang Mbak Tia bilang, jadi apa ya, kepemilikan tugasnya itu bukan lagi di guru yang memberikan tugas, tapi mereka masing-masing gitu yang udah melekat ya, ini karena saya yang mulai, saya tujuannya dari saya ya saya harus menyelesaikan. Jadi mereka ada dalam tanda kutip malu sedikit kalau mereka gagal di tengah jalan gitu, karena bukan tugas dari guru, ini mulainya dari mereka. Dan menarik ketika pameran di akhir, jadi satu tema nih, eksplorasi isu, eksperimen, lalu mereka buat karya masing-masing yang beda-beda banget Bapak Ibu. Ada yang bikin poster, ada yang bikin video, ada yang bikin puisi, ada yang bikin majalah, ada yang bikin pertunjukan teater, macam-macam sekali, ada yang bikin bahkan karya ilmiah, yang ketika dipamerkan memang secara kualitas beragam gitu ya, tadi yang kayak Mbak Tia bilang, diferensiasinya jelas sekali, ada yang mungkin sudah analisisnya sangat konseptual gitu ya, banyak kutipan-kutipan filosofis gitu ya. Tapi ada yang memang dekat sekali dengan ya udah misalnya masalah di rumahnya mereka gitu, yang dekat dan sederhana gitu.
tapi karena sudah ada tujuan masing-masing, jadi kita kenakannya enak gitu. Kita bandingkannya dengan tujuan yang mereka set di awal gitu. Bukan dengan yang hanya yang dari kita. Jadi kayak anak-anak juga jadi diminta, diajak untuk bertanggung jawab dengan tujuan yang mereka set sendiri di awal gitu. Itu sebuah pembelajaran yang menarik banget juga untuk bukan hanya buat murid, yang pasti murid belajar, tapi buat guru, buat orang tua murid juga untuk menerima bahwa variasi kemampuan anak ini sesuatu yang bisa kita terima dan bahkan kita bisa rayakan gitu. Kita bisa rayakan sebagai keragaman dalam pembelajaran di sekolah gitu. Ya. Itu cerita sedikit dari saya. Kak Berry, sama ya, jadi kebetulan saya juga di sekolah anak-anak SD pun juga sudah berproyek ya Bapak dan Ibu ya. Jadi anak kelas 1 dan 2 gitu, misalnya ada tema tentang air dan udara, itu benar-benar macam-macam gitu ya topik yang mereka angkat gitu ya. Dari ada yang bikin saringan air, ada yang bikin model paru-paru pakai balon, ada yang bikin cerita, bikin komik, itu ada semua gitu. Dan tidak apa-apa karena memang guru menilainya berdasarkan tujuan pembelajaran masing-masing anak gitu ya Kak Berry ya. Dan selalu ada keterampilan-keterampilan umum yang bisa dinilai dengan rubrik itu tadi, seperti yang tadi Pak Daman cerita. Jadi sebenarnya soal penilaian ketemu sendiri gitu ya, oh ternyata gini ya cara penilaiannya gitu ya. Tapi saya sepakat, dan itu yang seru kalau lagi pameran hasil karya terakhir, itu yang seru banget karena semua anak, makin banyak murid kita, makin macam-macam tuh proyek-proyek yang muncul, dan itu pasti bikin guru terkagum-kagum menurut saya. Iya, setuju banget Mbak Tia, dan menekankan kembali bahwa pada akhirnya proyek ini bukan produk akhirnya ya Bapak Ibu ya, bukan anak-anak bikin tempat sampah dihias gitu, bukan itunya, tapi perjalanan mereka melakukan eksplorasi isu, eksperimen, bertemu orang, berinteraksi, mengkritisi, itu yang jadi penting, dan karya akhirnya jadi proses pertanggungjawaban mereka ke dirinya sendiri dan ke komunitas belajarnya, bahwa ini loh hasil belajar saya gitu. Itu yang saya rasa bisa kita rayakan bersama. Oke, waktunya sudah lewat Bapak Ibu. Mungkin boleh ditutup, Pak Daman dan Mbak Tia boleh sharing mungkin tantangan ketika menjalankan pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa, dan mungkin penguatan bahwa dengan tantangan-tantangan itu Bapak Ibu guru yang ada di sini tetap bisa kok menjalani pembelajaran berbasis proyek, dan itu sesuatu yang justru kita perlu coba sama-sama. Mungkin boleh penguatan sekaligus penutup dari Pak Daman dulu, baru Mbak Tia seperti biasa. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Berry. Saya sangat senang karena saya lihat partisipan ini sampai 600 Pak Berry. Jadi saya rasanya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi siapapun. Saya ingin mentransformasikan ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi orang lain. Di webinar ini saya sudah ada WA, terus ada email. Saya siap Bapak Ibu guru apabila butuh apalah tuh bertukar pikiran atau bagaimana berbagi ilmu, dan saya siap ingin memberikan walaupun semua teman saya seperti. Jadi rasanya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Kalau tantangan itu tentunya harus tetap ada di dalam melakukan sesuatu, pasti ada tantangan. Tetapi mari kita hadapi semuanya dengan positif, hadapi IKM ini dengan penuh semangat itu. Kalau bukan dari kita Bapak Guru, dari siapa lagi untuk kita melakukan perubahan? Karena apa yang kita lakukan ini semerta-merta hanya untuk nanti peserta didik nanti kelak menjadi sukses dan bisa berbaur dengan masyarakat. Jadi ayo Bapak Ibu guru, mulai sekarang kita jangan pernah takut untuk berubah dan mencoba. Kita harus melakukan perubahan-perubahan karena sebenarnya keadaan zaman sekarang sudah berubah. Jadi ayo Bapak Ibu guru juga meningkatkan kapabilitas diri, SDM kita ditingkatkan. Mulailah dari paling sederhana. Kita harus mulu-mulu bisanya yang sederhana, lakukan sederhana gitu. Jadi harus ada tantangan gitu. Jadi guru itu adalah pelukis masa depan bangsa. Pendidikan memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya membutuhkan pendidikan gitu. Mari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pemangku kebijakan pendidikan, marilah bangunlah jiwa dan naga kita untuk bergerak dan menggerakkan. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada tim panitia PMM dan juga Bapak Ibu guru hebat yang ada di webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan lagi, bisa berpikir. Mungkin itu Pak Berry, terima kasih. Terima kasih Pak Daman. Sekarang Mbak Tia. Ya, Bapak dan Ibu, saya menyadari bahwa berubah, mencoba melakukan hal yang baru itu bisa jadi menakutkan.
bisa jadi membawa rasa cemas gitu ya Bapak dan Ibu ya, diterima aja dulu takut dan cemasnya, tidak apa-apa. Semua yang mencoba hal baru pasti merasakan hal yang sama. Tapi saya harap itu tidak menghentikan Bapak dan Ibu untuk mencoba. Karena ada banyak sekali pembelajaran yang menarik dan pengalaman yang sangat menyenangkan dalam pembelajaran berbasis proyek ya. Janjinya itu deh Bapak dan Ibu ya, banyak sekali pengalaman yang sangat menyenangkan dalam pembelajaran berbasis proyek dan layak dicoba Bapak dan Ibu. Sesederhana apapun, dengan langkah yang sederhana pun, Bapak dan Ibu menurut saya perlu mencobanya bersama murid-murid. Ya, rame nih aksi nyata proyeknya ya Kak Bari ya. Jadi makin banyak kita saling melihat bahwa ada beragam bentuk proyek bisa dilakukan dalam konteks yang berbeda-beda dan hasilnya pun nggak ada yang sama. Gitu ya. Nah, selamat belajar Bapak dan Ibu semua, selamat mencoba berproyek dan bersenang-senang dalam berproyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daman dan Mbak Tia. Kita tepuk tangan dulu, tepuk tangan virtual nih Bapak Ibu buat kita semua. Buat Pak Daman dan Mbak Tia juga. Terima kasih banyak atas penguatan dan inspirasinya. Kita boleh kembali ke slide dulu. Bapak Ibu, saya minta waktu sedikit, mungkin maksimal 5 menit. Kita udah agak telat. Untuk kita sama-sama tenangkan diri sejenak. Ini karena tadi kita udah hype ya, semangat sekali semua. Lalu Bapak Ibu boleh masuk ke link itu ya, tinyurl.com/webinar PMMP5. Boleh di copy paste aja, teman-teman panitia mungkin ke-chat supaya bisa tinggal klik. Untuk Bapak Ibu bisa sharing, refleksi, 2 pertanyaan saja Bapak Ibu. Apa satu aha moment? Aha moment itu sesuatu yang wah baru nih, wah ini sesuatu yang mencerahkan, membuat saya terinspirasi ketika mengikuti webinar ini. Lalu nomor 2, apa yang Bapak Ibu masih bingung? Saya masih bingung atau tidak yakin pada bagian titik-titik, diisi titik-titiknya, lalu langkah yang akan saya lakukan adalah titik-titik. Karena pasti ini terbatas Bapak Ibu ya, kita cuma 2 jam, jadi banyak pasti hal-hal yang mungkin masih membingungkan, masih belum terjawab, yang Bapak Ibu perlu cari tahu lebih lanjut di sumber belajar yang lain. Kita nggak mungkin webinar ini jadi satu-satunya sumber belajar. Jadi kira-kira apa yang masih bingung dan langkah apa yang Bapak Ibu perlu lakukan untuk bisa mencari hal tersebut. Silakan Bapak Ibu, mungkin saya berikan waktu 3 menit untuk Bapak Ibu bisa mengisi link tersebut dan refleksi sejenak gitu ya. Nah, sembari Bapak Ibu mengisi, langsung diisi Bapak Ibu ya, sembari mengisi, saya mau ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ini Kemdikbud bersama dengan LPDP membuka beasiswa micro credential bidang literasi bagi guru PAUD dan SD di Teachers College Reading and Writing Project. Ini di Amerika Serikat, Bapak Ibu, Columbia University. Ini salah satu sekolah guru terbaik di dunia, Teachers College-nya Columbia University. Dan ini ada beasiswa langsung untuk Bapak Ibu belajar tentang literasi buat guru-guru PAUD dan SD. Pendaftaran diperpanjang sampai 30 Juni 2022, jadi masih punya waktu sekitar seminggu lagi Bapak Ibu. Informasi dan pendaftaran bisa diakses di tautan atau link yang tertera di layar ya, ringkas.kemdikbud.go.id/beasiswa literasi dan ringkas.kemdikbud.go.id/surat dan lampiran 2. Itu ya, yang pertama adalah informasi tentang beasiswanya, yang kedua tentang surat-surat dan lampirannya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, akan ada workshop atau lokakarya yang akan diadakan oleh PMM atau Merdeka Mengajar bersama dengan Kemdikbud dan juga Canva untuk Bapak Ibu bisa belajar tentang desain bahan ajar. Dan ini ada kompetisinya juga, karena kompetisi juga akan ada hadiahnya tentu saja Bapak Ibu ya. Jadi langsung masuk ke link tersebut, bit.ly/kompetisi desain bahan ajar. Pendaftaran ditutup 24 Juni, jadi lusa nih Bapak Ibu ya, hari Jumat udah ditutup, jadi bisa langsung akses. Nah, informasi-informasi seperti ini Bapak Ibu bisa diikuti di Instagram ditjen.gtk.kemdikbud. Jadi buat Bapak Ibu yang belum follow di Instagram atau belum punya Instagram, bikin Instagram Bapak Ibu ya, supaya bisa lebih update tentang info-info belajar buat Bapak Ibu guru dan juga mungkin bisa update info-info lain tentang implementasi kurikulum Merdeka secara umum gitu ya. Follow di ditjen.gtk, ditjen.gtk.kemdikbud di Instagram. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah selesai mengisi refleksinya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas partisipasi yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya merinding berkali-kali hari ini Bapak Ibu melihat dan menyaksikan interaksi kita, dan saya merasa optimis kembali bahwa inisiatif kita untuk memerdekakan proses belajar buat guru, buat anak, orang tua, semua pihak
penggerak pendidikan di Indonesia itu ada jalannya, Bapak Ibu, dengan kita semua yang punya panggilan baik untuk melakukan praktik-praktik baik di satuan pendidikan kita masing-masing. Jadi harapannya Bapak Ibu tetap terus bergabung, kita perlu terus terhubung, berkomunitas untuk semangatnya bisa terus saling menulari gitu ya Bapak Ibu ya, di webinar selanjutnya. Dan Bapak Ibu diminta untuk share juga lagi-lagi pengalaman belajar hari ini, apa yang didapatkan di media sosial masing-masing, pakai hashtag tanda pagar belajar di PMM supaya mudah nanti dicari oleh panitia dan mungkin bisa di-reshare gitu ya, dibagikan kembali. Dan jangan lupa, nah ini yang ditanya-tanya dan dicari-cari dari tadi Bapak Ibu, daftar hadir gitu ya. Dari tadi banyak sekali yang nanya daftar hadirnya mana nih? Bapak Ibu bisa langsung masuk ke situ tuh. bit.ly/, survei kepuasan webinar KM5. Jadi itu sekaligus feedback, umpan balik ya. Jadi borang buat umpan balik sekaligus daftar hadir buat Bapak Ibu bisa isi. Mungkin teman-teman panitia juga bisa menyalin gitu ya, mengcopy linknya ke chatroom supaya gampang bisa langsung diklik oleh Bapak Ibu teman-teman semua. Mungkin boleh saya kasih waktu juga 2 menit untuk mengisi Bapak Ibu. 1 menit ya, 1 menit untuk bisa mengisi daftar hadirnya buat Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silahkan bit.ly/ survei kepuasan webinar KM5 yang mudah-mudahan sudah di copy paste juga ke chat ya. Sudah di copy paste, tinggal diklik saja Bapak Ibu di chat room-nya. Nah, ada lagi slide-nya Kak Uti? Nah, kita foto bareng dulu boleh nggak Bapak Ibu? Ini kayaknya banyak banget, tapi saya rasa kita coba sedapatnya aja lah ya. Karena saya sangat-sangat semangat sekali dengan ratusan orang yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu. Kita coba semaksimal mungkin. Kakak-kakak mungkin yang memungkinkan mengambil fotonya. Bapak Ibu yang bisa buka kamera, mungkin boleh buka kamera. Kita bisa foto bareng, nanti akan kalau ada yang mau nge-share, kita bisa share di sosial media masing-masing juga. Oke. Bentar. Oke. Kita foto bareng, Bapak Ibu. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Ini saya ambil fotonya yang banyak aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi, Bapak Ibu semua 1, 2, 3. Banyak sekali. Oke, saya rasa sudah cukup. Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang mungkin tidak mengenakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya semangat yang sama. Kita terus untuk menggerakkan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik tentunya Bapak Ibu. Sampai jumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa di webinar yang selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat.